تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Furqan Sumber Sekardau Malang. Kepada yang kami hormati Al-Ustaz Miftahuddin SPDI MPD, kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk totalitas memaksimalkan amal-amal soleh. Yang kedua kalinya, marilah kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalannya. Syekh Muhammad dan para asatidz rahimani rahimakumullah, para awliyaul tulab, judud, awliyaul tulab, kibarul tulab, ahlan wa sahlan ala hudulikum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang bahagia ini kami dari Pesantren Salafiyah Al-Furqan Malang mengadakan satu khutbah ta'aruf yang menandakan kami kedatangan tulab judud, dan insya Allah kami akan memulai KBM di semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Tentu insya Allah acara-acara seperti ini insya Allah kami akan agendakan terus, baik offline atau online. Soalnya di antara aulia utulab, para wali santri kita juga ada yang jauh, ada yang dari Ambon, dari Bima, ada dari Bali, dan yang lainnya yang tentu untuk hadir kadang-kadang terkendala biaya. Maka insya Allah suatu saat akan kita adakan secara virtual, biar nanti kita semua mampu membangun visi pendidikan pesantren kita samakan dengan visi pendidikan keluarga. Karena ketika ada satu kesesuaian antara visi pendidikan pesantren dengan visi pendidikan keluarga, fa insya Allah akan memberikan kemudahan para ananda, para tulab dalam thalabul ilm, baik menghafal Quran, baik memahami ilmu syar'i dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sekali lagi kami sampaikan dan banggakan kepada para aulia tulab, kibarut tulab yang menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk ananda. Ini suatu hal yang remeh, tapi bagi ananda, bagi para santri adalah sebuah hadiah yang istimewa. Karena mereka di sini berjibaku dengan perjuangannya dalam thalabul ilm. Karena thalabul ilm itu, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang berat, perjalanan yang masya Allah butuh pengorbanan. Mereka sudah mengorbankan semuanya. Mereka tinggal di ma'had dengan sebuah sistem. Mereka sungguh tinggal di sini meninggalkan kenikmatan, meninggalkan glamor hari ini yang menjadi konsumsi masyarakat. Mereka di sini sabar dalam rangka meraih ilmu untuk membahagiakan
antum panjenengan semuanya. Karena hanya dengan ilmu ini panjenengan membekali ananda yang sungguh katanya adalah pahala muta'addi. Ketika kita semua meninggal, itu terus mengalirkan pahala kebaikan. Jasad kita dikubur dengan tanah, tapi tinggalan-tinggalan kita, anak-anak yang saleh, anak-anak yang terus mereka mengembangkan ilmunya karena keringat panjenengan mencari rezeki, mencari nafkah untuk membiayai mereka. Lalu mereka tumbuh dewasa, berkembang, keberadaannya sungguh sangat ditunggu-tunggu oleh umat. Sehingga kami di sini memiliki satu moto, visi besar, mencetak mereka menjadi kuntum khaira ummah. Mereka adalah sebaik-baik generasi umat. Ukhrijat linnas, keberadaan mereka ditunggu oleh manusia. Apa? Mengajak kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kebatilan, kemungkaran. Itu substansi amal jariah yang panjenengan akan rasakan kalau panjenengan semua nanti kita semua akan meninggal. Anak-anak yang soleh yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kebatilan. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, tentu pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua. Bahkan pendidikan ini bukan tanggung jawab utama pesantren. Dalam syariat itu tanggung jawab pendidikan anak itu adalah orang tua. Tarbiyah yang paling mendapat tanggung jawab besar adalah orang tua. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, anfusakum wa ahlikum nar. Maka kami di sini para asatidz ini adalah abuhum fiddin, bapak-bapak mereka dalam pengajaran din. Sehingga saya tekankan kepada seluruh asatidzah, antum semua adalah pengganti auliaullah, para wali santri. Tapi hakikat tanggung jawab yang besar adalah panjenengan semua. Sehingga kalau ada undangan dari pesantren, sesibuk apapun tinggalkan, hadir, menghadiri anda di tengah perjuangannya dalam thalabul ilm. Thalabul ilm itu perjuangan. Bagaimana panjenengan memotivasi terus. Mereka ini adalah santapan setan, hawa nafsu agar malas belajar, agar jadi orang bodoh. Ketika menjadi orang bodoh, sungguh mautu qabla mautihim, dia sudah mati sebelum jasadnya mati. Tapi kalau orang alim, seorang pandai, alim, walaupun jasadnya itu meninggal, tapi sungguh mereka masih hidup, masih hidup. Maka sekali lagi kami pesankan kepada panjenengan semua di komite juga itu saling motivasi sama para aulia itulah. Sempatkan hadir. Kulo nih nggak ada yogurt jauh dan Solo menikah. Kalau diundang rawu. Bukan cuma apa-apa, memberikan motivasi kepada anak dari tengah-tengah perjuangan dalam thalabul ilm. Nah, kalau ada wali santri yang belum seperti itu, mohon nanti disampaikan. Nanti insya Allah akan kita agendakan beberapa agenda-agenda pertemuan seperti ini. Yang pertama, kita silaturahim dengan para asatidzah. Jaga anak itu ewet Bu, Pak. 24 jam putra-putra jenengan di sini dijaga para asatidz. Coba jenengan saged mboten. Kula mawon niku nggih. Saya sendiri niku mawon nggih sambat pas anak itu liburan. Begitu besarnya jasa para asatidz, para muassis ma'had. Maka kami mengharapkan kerjasamanya saling menguatkan untuk mengantarkan ananda ini menjadi kuntum khairul ummah, sebaik-baik umat. Nah, bagaimana agar menjadi kuntum khairul ummah itu? Kami kurikulum 24 jam yang kami lakukan tujuannya cuma 3 Bapak Ibu, cuma 3, tidak banyak-banyak. Walaupun di sini ada kurikulum Quran, ada kurikulum daras, ulum syari, ada kurikulum amiyah, ya PKBM kelas SMA formal, dan kurikulum Riyadhus Jasadiyah dan yang lain. Tapi karena ini khotbah ta'aruf bagi aulia tulab judud, agar paham
apa misi kami dalam membangun pesantren tadi itu, ya itu cuma mencetak kuntum khairul ummah. Bagaimana akan menjadi kuntum khairul ummah? Yang pertama adalah kami inginkan para ananda nanti, ya, para ananda nanti cinta ilmu. Yang pertama. Yang kedua, cinta akan majelis ilmu. Dan yang ketiga adalah cinta akan kehidupan akhirat. Cuma 3 ini Bapak Ibu. Apapun yang mereka lakukan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam madrasah-madrasahnya, mencetak di mana di surau-surau, di bawah-bawah pohon kurma ketika itu, mencetak para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ada yang seorang ekonom, seorang mufassir, seorang muhandis, tapi muaranya adalah mereka cinta ilmu, cinta majelis ilmu, dan cinta akan kehidupan akhirat. Terakhir Bapak Ibu Auliatullah rahimakumullah, bagi para Auliatullah jujur, panjenengan sudah mengantarkan Anda ke sini, Masya Allah, itu adalah pilihan tepat. Illa man rahimah rabbuk, kecuali hanya orang-orang yang dirahmati Allah saja yang akan diberikan jalan-jalan bagaimana menitipkan ananda di sebuah pendidikan, yaitu pendidikan Quran. Pendidikan Quran inilah pendidikan yang akan mengantarkan ananda ini. Masya Allah, kami ini mempunyai santri-santri yang dulu itu punya penyakit apa tadi? Ketagihan genjet itu sampai apa? Sampai sakit, panas badannya, setiap saat itu gini. Karena gen itu kan itu. Alhamdulillah dalam 1-2 tahun dengan terapi Quran. Terapinya apa Ustaz? Kami di sini kalau ada tulab judul, wajib khotam Quran itu 15 kali 1 semester. Tapi alhamdulillah Anda ada yang 4 bulan, juga ada yang selesai. Jadi tahun semester pertama Anda harus khotam Quran, ya, Quran bin Nador, tilawah bin Nador 15 kali khotam. Nah, baru nanti tahun kedua baru ziyadah. Tapi kalau sudah ada selesai itu boleh nanti ziyadah 15 kali. Kenapa Bapak Ibu rahimani rahimakumullah? Karena Masya Allah ya, Al-Quran ini adalah ruh, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim, ya, yang beliau mengatakan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an", sungguh aku tidak pernah melihat satupun, ya, yang di al-aql, yang mampu menguatkan akal, wal ruh, dan yang mampu menguatkan ruh, wa yaqfidul jism, dan yang akan menjaga jasmani jisma itu, wa yadmanu sa'adah, yang itu akan mengandung satu kebahagiaan. Siapa? Aktsaru min idamatin nadzarul Quran fi kitabillah, yaitu orang yang memperbanyak ta'amul dengan Al-Quran. Kenapa kita wajibkan ananda itu 15 kali khatam? Sehingga moto ma'had ini adalah mencetak generasi hamlatul Quran, hamilul Quran. Tujuannya adalah dengan Quran ini Allah akan angkat derajat dunia dan akhirat, ya. Allah akan memuliakan, Allah marfa' bihadal Quran, dan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW karomah Quran ini, ya. Bagaimana kalau Al-Quran bisa memberikan syafaat kelak, Masya Allah. Jadi inilah yang menjadi motivasi. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, sungguh tidak ada kebaikan di muka bumi ini yang akan mengalahkan kebaikan orang-orang yang senantiasa di halaqatul Quran. Sampai seandainya para malaikat itu diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bersama para manusia, para ahlul Quran di halaqatul Quran, maka malaikat itu akan bersama para santri ahlul Quran. Karena Rasulullah SAW mendikong, khairukum man ta'allama al-Quran ma'allah. Jadi insya Allah panjenengan bagi wali santri tulab judud, waduh Ustaz, anak saya kok gak kena, sabar mawon. Insya Allah Quran ini akan, ya, Ustaz, anak saya kok begini. Terus motivasi, terus motivasi. Bahkan tanda kutip
tanda kutip dipaksa untuk masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Tanda kutip gitu. Emang banyak santri yang mau keluar. Datang ke rumahnya Ustaz. Pengalamannya gini nih, ada santri baru datang, Ustaz. Ternyata di pondok tidak enak Ustaz, saya mau izin. Seminggu lagi datang lagi ke rumah, tok. Ustaz, nggak jadi Ustaz, saya mau tetap di pondok. Masya Allah, tarbiyah Quran ini pelan, ya. Sambil didoakan, Anda terus dalam satu kitab di kitab Ta'lim Muta'alim itu, saya Al-Januji beliau mengatakan intinya paksa anak itu di pesantren. Karena apa? Ketika seseorang itu pernah di pesantren, maka akan memberikan keberkahan sampai 7 turunannya nanti. Nggak tahu nanti turunannya keberapa. Berkahnya tinggal di pesantren ini, Masya Allah ya. Mungkin itu sedikit mukadimah, nanti akan banyak dijelaskan oleh Syekh Muhammad. Ini juga di Libya, beliau punya markas Quran, sehingga dan alhamdulillah rumah beliau itu dekat dengan pesantren Al-Furqan. Insya Allah sering-sering ke Ma'had Nabi Zata, Insya Allah tazuri ila Madinah Zata, Insya Allah. Beliau di Libya, Insya Allah, dan sekarang beliau lagi kuliah S3 di Sunan Ampel, IAIN Sunan Ampel Surabaya, tubuh di IAIN Malang, ya Insya Allah. Mudah-mudahan nanti beliau tadi sudah ada minta, Ustaz, tolong nanti kita terus dikawal agar Ma'had Al-Quran ini di pesantren ini benar-benar istiqomah, dan para ulama, para asatidanya terus ya membersamai Al-Quran. Mungkin itu sedikit khutbah ta'aruf yang mungkin nanti akan kita jelaskan bertahap. Pilihan panjenengan semua insya Allah pilihan yang Allah hadirkan tepat insya Allah. Bagaimana kita ingin membekali jiwa-jiwa anak kita menjadi jiwa-jiwa pemenang, jiwa-jiwa yang mutmain, yang jiwa-jiwa yang senantiasa dibimbing dengan Al-Quran. Imamnya adalah Quran insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesabaran kita semua, baik para asatidanya dan juga para awliya tulabnya, untuk mengantarkan cita-cita mereka para santri menjadi generasi hamilul Quran, menjadi seorang ahlul Quran. Dan ketika kita akan memiliki ahlul Quran, panjenengan boten bisa ragu-ragu rezekinya, panjenengan boten bisa ragu-ragu nanti kerja apa. Mereka adalah manusia di antara manusia di muka bumi, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah Ta'ala. Kok dunia, akhirat pun sudah disiapkan tempatnya mulia bagi para ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Akhirul da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.